Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan praktik HBB, yaitu Helping Babies Birth. Jadi, Selamat menyaksikan. stay tune. Kita akan melakukan persiapan alat. Alatnya ada lampu sorot, meja datar. Lampu sorotnya ini sudah dinyalakan selama 60 menit, 60 watt dan jaraknya 60 cm. Kemudian ada baskom berisi larutan klorin 0,5%. Ada stetoskop, ada balon sungkup, terus kemudian ada kantong bayi, ada penyangga leher, topi bayi, waslap, terus kain 2 buah, celemek, ada cairan oksitosin dan pom. Di dalam box instrumen ada 2 pasang handphone, nurse cup, bili, 3 cc, lem koher 2 buah, kemudian ada gunting tali pusat dan umbilical. Kemudian yang terakhir ada tabung oksigen. Kemudian setelah itu kita menutup sangkiran. Setelah itu mencuci tangan. Ini saya gunakan hand sanitizer, tapi harusnya menggunakan air mengalir diam dan menggunakan sabun. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian bilas. Kemudian dekatkan alat ke pasien, pastikan posisi pasien sudah nyaman. Kemudian kita memasang APD. Buka box instrumen. Lalu kita gunakan handphone. Selanjutnya pada saat melahirkan kita pastikan kita lakukan pengeluaran bayi terlebih dahulu. Pada saat pengeluaran bayi kita nilai apakah bayinya menangis atau tidak. Setelah dilakukan pengeluaran kita nilai apakah bayi ini menangis atau tidak. Bila menangis kita harus tetap menjaga kehangatannya. Kita keringkan dengan menggunakan kain, kita keringkan bagian badannya, lalu kita lanjutkan kita keringkan bagian kepalanya serta mukanya. Setelah itu kita keringkan bagian lengan dan kakinya, jangan sampai menyentuh telapak tangan dan telapak kakinya. Nah, setelah kita lakukan pengeringan, kita nilai pernapasannya bagaimana, pernapasannya normal atau tidak. Bila normal, bagian dadanya sedikit menghembuskan seperti ini. Nah, kalau misalnya pernapasannya normal, setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusat. Saat pertama kita jepit dulu tali pusatnya, lalu kita memasangkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita melakukan pemotongan tali pusat. Nah, setelah kita lakukan pemotongan tali pusat, kita selimuti adanya dengan kain yang baru, lalu kita pasangkan topi kepada adanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita berikan ke ibunya untuk dilakukannya IMD selama 1 jam. Bila bayi tidak menangis, yang pertama-tama kita lakukan adalah mengeringkan atau menjaga kehangatan bayi dengan mengeringkan badan dari kepala hingga bawah sambil meletakkan bayi di atas perut ibu. Kita keringkan, lalu kita ganti kain yang basah menggunakan kain yang kering dan bersih. Kita ganti kainnya, lalu kita keringkan, dan jangan lupa catat jam kelahiran bayi. Nah, setelah kita keringkan, kita taruh di perut ibu agar kontak dari kulit ke kulit, agar melakukan yang namanya bonding attachment. Nah, jika perlu kita bersihkan jalan nafas menggunakan dili. Pertama kita pencet dilinya, lalu kita
masukkan ke lubang hidung bayi. Sebelahnya lagi, bila perlu ya. Nah, setelah kita memberikan gaya nafas, kita bantu merangsang pernafasan bayi. Kita posisikan bayi dengan posisi ekstensi, lalu kita usap dan diusap dengan lembut dan beri sedikit tekanan 2-3 kali, kurang dari 1 menit saja. Nah, lalu kita lakukan evaluasi. Jangan lupa pakaikan topi. Kita lakukan evaluasi, apakah bayi sudah bisa bernafas dengan teratur atau tidak. Apakah bayi detak jantungnya sudah di atas 100 kali per menit atau masih di bawah 100 kali per menit. Apakah bayi menangis dengan kuat atau tidak. Nah, bila hasil dari evaluasi bayi ini berjalan dengan baik, kita bisa lanjut dengan jepit tali pusat dan potong tali pusat. Tetapi bila bayi masih hasil evaluasinya masih tidak baik, kita tetap melakukan yang namanya jepit dan potong tali pusat, lalu kita pindahkan bayinya ke tempat ventilasi. Kemudian kita lakukan sirkulasi. Di sini usahakan lampu sorotnya menyala dengan 60 watt dengan ketinggian 60 cm dari bayi. Kemudian kita posisikan bayi, penolong ada di kepala bayi seperti ini. Setelah itu kita beri sanggahan di belakang bayi. Kita posisikan kepalanya menghadap ke atas sedikit, beri sanggahan bawahnya. Kemudian kita pasangkan balon sungkup. Usahakan balon sungkupnya menutupi daerah hidung hingga dagu seperti ini. Kemudian kita pegang ininya, kita tekan ini 20 cm, kita tekan balonnya 20 cm, tekan lepas selama 40 kali 1 menit. Tekan lepas. Jika ventilasi berhasil, kemudian kita lakukan IMD. Nah, jika tidak berhasil, kita segera memanggil bidan terdekat untuk menolong, menjadi penolong kedua. Halo bidan, selamat malam. Di sini saya sedang melakukan tindakan ventilasi tapi gagal. Bisa dibantu? Baik. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, tadi saya lakukan ventilasi namun gagal. Apakah Ibu bisa membantu untuk melakukan seri BT? Bisa Bu, siap, nanti saya akan lakukan. Kalau begitu Ibu ya. Baik, selanjutnya di sini saya selaku bidan kedua akan melakukan tindakan seri BT. Selanjutnya yang pertama kita lakukan pemasangan sungkup, yaitu yang S. Posisikan pasang sungkup, usahakan untuk hidung, mulut, dan dagu bayi tertutup dengan baik, ukurannya pas. Kemudian kita reposisi, kepala sedikit mengangkat yaitu ekstensi. Kemudian sambil kita melakukan ventilasi kedua, bidan pertama memantau denyut jantung janin melalui umbilical. Kita lakukan ventilasi untuk penekanan 20 cm selama 1 menit dan 40 kali. Tekan-tekan lepas, tekan-tekan lepas selama 40 kali. Kemudian setelah itu kita nilai apakah bayi bernafas dengan baik, apakah bayi denyut jantungnya lebih dari 100 kali. Baik, Ibu Bidan. Bu bidan ini sudah lebih dari 100 kali dalam semenit saya hitung. Nah, apabila denyut jantung bayi lebih dari 100 kali, lepaskan sungkup secara perlahan. Kemudian kita selimuti bayi kembali dan kita berikan kepada ibunya. Nah, apabila bayi selama ventilator kedua tidak bernafas dengan baik atau denyut jantung kurang dari 100 kali, maka kita lakukan, yaitu kita lakukan sekali lagi. Yang pertama, buka mulut bayi pada saat ingin dilakukan pemasangan sungkup. Kemudian kita pasang sungkup, usahakan seperti tadi menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kepala sedikit ekstensi. Kemudian kita tekan lepas selama 40 kali. Tetapi untuk ukurannya 30 cm selama 1 menit. Tekan lepas, tekan lepas. Jadi agak lebih ditekan sehingga udara yang ada di balon udara mudah masuk. Setelah itu kita nilai lagi apakah pernapasan bayi kurang dari 100 kali atau lebih dari 100 kali. Bagaimana Ibu Bidan? Apakah sudah lebih dari 100 kali? Sudah lebih. Baik, jika sudah, kita lepas sungkup secara perlahan. Kemudian setelah itu, setelah pemantauan detak
kalau selesai, kita sambil memantau kembali apakah pernafasannya tenang, baik, dan lebih dari 100 kali dengan menggunakan stetoskop. Usahakan stetoskop dalam keadaan hangat dengan cara menggosokkan dulu ke lengan seperti ini. Kemudian kita letakkan di sebelah kiri sesuai dengan anatomi jantung. Apabila pernapasan bayi sudah lebih dari 100 kali, berarti ventilasi yang kedua berhasil. Setelah kita lakukan ventilasi yang kedua dan dinyatakan berhasil, kita melakukan evaluasi. Bila frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, maka lanjutkan ventilasi. Berikan oksigen 1-2 liter. Terus sebelum kita memberikan oksigen, kita pastikan purifier terisi dengan air. Putar 3-5. Jika tidak berhasil, kita pasang sumpu, lalu langsung lakukan rujukan. Komunikasikan kepada keluarga pasien bahwa pasien membutuhkan rujukan dan membutuhkan perawatan lebih lanjut. Terus pasien tetap harus dirujuk. Jika frekuensi jantung 10 menit tidak ada dan bayi tidak menangis dan tidak bernafas, bayi dinyatakan meninggal. Perhatikan alat dan pasien. Lalu selanjutnya kita lepas harus secara berbalik di dalam melakukan proses. Kita cuci tangan dan tidak lupa melakukan Itulah tadi praktek HBB yang sudah kami peragakan. Mohon maaf bila di dalam video kami ada kekurangan dan semoga yang nonton mendapatkan manfaatnya. Thanks for watching.